Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, bahasa isyarat ini tidak hanya bisa dipelajari oleh teman tuli, namun juga teman-teman yang dengar pun banyak yang mulai tertarik mempelajari bahasa isyarat. Bukan hanya untuk mempermudah komunikasi, tetapi bahasa isyarat ini juga bisa jadi jembatan bagi penyandang disabilitas tuli untuk bisa beradaptasi dan berdaya di masyarakat. Lalu seperti apa keseruan mempelajari bahasa isyarat? Segmen Ayo Cari Tahu kali ini mengangkat tema bahasa isyarat jadi jembatan bagi teman tuli oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi dan juru kamera Venus Aksa selengkapnya. Mengajak Anda untuk mencari tahu gimana sih asik dan serunya belajar tentang bahasa isyarat. Karena kebetulan kemarin tanggal 23 September ini diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Internasional. Dan kita tahu nih, kalau bahasa isyarat sekarang banyak banget peminatnya untuk belajar meskipun bukan dari teman-teman tuli. Nah, seperti apa keseruannya? Saya akan mengajak Anda untuk langsung cari tahu, yang pasti nggak sendirian. Karena saya sudah bersama dengan Mas Hadi, ada co-founder dari Silang. Hai, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kak. Mas, kan kalau kita lihat sekarang kayaknya banyak ya teman-teman yang sudah mulai tertarik untuk belajar Bisindo nih, bahasa isyarat Indonesia. Seberapa banyak sih? Oh, seberapa banyaknya sebetulnya kalau dari kita di awal bikin ya, itu kita ada 1.400 yang daftar waktu itu. Wow. Karena mungkin kan lagi pandemi juga kan, jadi kayak wah 1.400 yang daftar, mungkin saat ini lebih dari itu kali ya, mungkin lebih 2.000-3.000 orang saat ini. Karena kita juga sering ada aktivitas untuk belajar juga, kita kerjasama dengan instansi, komunitas dan sebagainya. Jadi banyak banget. Kebanyakan alasannya mereka belajar apa nih, Mas? Banyak yang mungkin dia karena dia itu penasaran, karena kayak oh ini something new kan. Terus juga ada yang memang dia punya profesi yang berkaitan dengan teman tuli itu sendiri, terus juga ada juga mungkin yang keluarganya dan sebagainya. Jadi kayak penasaran itu yang jadi ngebuat orang tuh pengen tahu deh belajar bahasa isyarat seperti apa ya, biar bisa ketemu dan ngobrol sama teman tuli kayak gitu. Kesulitannya apa belajarnya? Kesulitannya adalah ini bahasa yang baru ya, pasti kan lebih banyak kinetis ya. Kalau bahasa biasa kan kita lebih banyaknya verbal gitu, terus juga kita menguasainya linguistik dan sebagainya. Tapi kalau untuk di bahasa isyarat, saya lebih banyak ke kinetis dan ya harus diulang-ulang sih memang. Pas belajar juga sering salah, sering dibenerin juga sama teman-teman tuli. Butuh waktu gitu. berapa lama sih, Mas? Kalau secara intens ya mungkin ini kembali ke masing-masing juga. Ada yang memang cepat, ada yang enggak. Cuman kalau saya waktu itu mungkin kisaran 3 bulan itu udah mulai bisa ngobrol. Bahkan kita rapat itu pakai isyarat. Ada tips nggak mungkin nih untuk pemirsa yang di rumah sebagai teman dengar? Teman dengar itu kita yang tidak tuli begitu ya. Nah, buat teman dengar yang mungkin ketika ketemu teman tuli entah di kafe atau mungkin di tempat lain, apa sih harus kita lakukan? Dia pengen ngobrol tapi nggak tahu gimana caranya. Tipsnya mungkin yang pertama adalah kita harus ini dulu ya, maksudnya berani dulu tadi ya kayak. Jadi jangan takut ketika teman tuli itu datang. Oh kita kayak gimana ya ngomongnya dan sebagainya. Ternyata teman tuli juga dia sangat approachable banget kok gitu. Artinya kalau memang mau ketemu tanya dulu, kamu nyaman pakai tulisan, pakai isyarat, pakai verbal atau seperti apa? Kayak. Saya akan ngajak Anda untuk belajar sedikit mungkin ya pemirsa seperti apa sih bahasa isyarat, dan ada yang namanya Bisindo, itu bahasa isyarat Indonesia. Ada juga bahasa isyarat internasional, apa bedanya? Ayo kita cari tahu. Nah pemirsa, saya sudah nggak sendirian lagi, saya sudah bersama dengan Mas Arsa. Halo. Nah, jadi ini karena saya belum bisa bahasa isyarat nih pemirsa, saya dibantu dengan seorang juru bahasa isyarat yang akan membantu menerjemahkan saya dan Mas Arsa ngobrol. Apa kabar? Halo, alhamdulillah, aku sehat. Wah, alhamdulillah. Mas Arsa, kalau kita lihat bahasa isyarat itu kan ada dua, bahasa isyarat Indonesia dan internasional. Apa sih bedanya? Oke, sedikit menjelaskan untuk Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Bisindo adalah bahasa isyarat Indonesia. Dengan isyarat internasional bedanya apa sih? Kalau Bisindo ini fokus kepada penggunaan di wilayah Indonesia, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia. Dan di daerah-daerah pun bervariasi, seperti itu. Kalau kita melihat ke isyarat internasional, ini apa sih?
Ini isyarat internasional dari masing-masing negara, kesepakatan isyarat yang ada pertukaran dengan masing-masing negara untuk dipakai, seperti itu. Oke, Mas Arsa, saya kan pernah nih belajar bahasa isyarat, tapi udah lama banget dan jujur sekarang udah lupa sama sekali. Boleh nggak saya sedikit diajarin dasar-dasarnya nih? Boleh dong, dengan senang hati. Apa yang biasanya dasar yang diajarin tuh apa? Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, kalau untuk nama. Ikutin nama. Nama kamu siapa? Oh, nama kamu. Oh, siapa? Oke, nah kalau kita menyebut nama kita apakah ada bahasa isyarat tertentu atau pakai apa nih? Ada biasanya ada nama panggilan isyarat gitu kan. Misalkan situasinya ada dua orang ini namanya sama tapi beda orang, pasti kan akan bingung ya. Kalau dipanggil pasti akan dua-duanya langsung nengok gitu. Nah, nama panggilan isyarat ini untuk khusus ke orang tersebut gitu. Jadi bukan nama panggilan, tapi kayak ada nama panggilan isyarat untuk orang tersebut. Misalkan, saya Arsa seperti ini. Arsa. Oh, Arsa. Kenapa? Karena yang pertama, dari huruf abjadku, A, kemudian ada kebiasaanku, dari ciri fisik juga, sedangkan jadi A, seperti dibagi dua, terus kemudian gerakannya seperti ini, karena kebiasaanku adalah benerin rambut di mana-mana, lagi ngetik, ataupun lagi ngapain, itu selalu benerin rambutnya kayak gini. Nah, kalau saya sebagai teman dengar kan salah satu kesulitannya adalah kadang takut nih kalau ngobrol sama teman tuli. Tapi dari teman tuli, apa sih kesulitannya ngajarin teman dengar bahasa isyarat? Selama aku mengajarkan bahasa isyarat, paling kesulitan itu adalah mereka sulit paham di mana ekspresi. Ekspresi ini kan, sedangkan bahasa isyarat ini ekspresi masuk ke konteks bahasa isyarat dari gestur dan yang lainnya. Dan yang paling penting juga ekspresi, jangan dilupa. Misalkan orang dengar kayak bilang senang, tapi ekspresinya datar, harusnya ikutan senang kayak gitu. Kalau sedih gitu, mukanya harus sedih. Kurang lebih seperti itu. Tapi tantangannya itu adalah seruan gitu kan, karena lambat laut saat teman-teman sudah belajar di sini jadi tahu gitu kan. Seperti membuka cara baru untuk berkomunikasi, termasuk melihat dunia yang lain. Oke, terima kasih Mas Arsa atas waktunya sudah berbincang sama kita. Jadi sekian dulu nih pemirsa segmen Ayo Cari Tahu kali ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.